warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Y dengan NPM 20110600181 dari kelas C, Prodi Pendidikan Biologi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam pemanfaatan media pembelajaran. Sebelum membahas mengenai prinsip-prinsipnya, kita perlu mengetahui apa itu media pembelajaran. Jadi, media secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu medio atau medius, yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti pengantar atau perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara khusus, media dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi yang digunakan sebagai perantara atau pengantar pesan yang berisi informasi dari sumber ke penerima pesan. Jika kita kaitkan dengan proses pembelajaran, maka media pembelajaran dapat dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa bahan atau materi ajar dari pengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada satu hal yang perlu diingat, bahwa peranan media tidak akan terlihat apabila penggunaannya tidak sejalan dengan isi atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam pemanfaatan media pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran yaitu yang pertama, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada satu jenis media yang cocok untuk semua proses pembelajaran dan dapat mencapai semua tujuan pembelajaran. Prinsip yang kedua, penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang diperlukan. Namun, harap diingat bahwa penggunaan media yang terlalu banyak sekaligus dalam suatu kegiatan pembelajaran justru akan membingungkan peserta didik dan tidak akan memperjelas pelajaran. Oleh karena itu, gunakanlah media seperlunya, jangan terlalu berlebihan. Prinsip yang ketiga, penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Lebih baik menggunakan media yang sederhana yang dapat mengaktifkan seluruh peserta didik daripada media canggih, namun justru membuat peserta didik merasa terlihat pasif. Prinsip yang keempat, penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pembelajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan saja. Selanjutnya, prinsip yang kelima, media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, prinsip yang keenam, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pembelajaran yang akan digunakan kepada peserta didik. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh, guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pembelajaran. Prinsip yang kedelapan, penggunaan media pembelajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan dalam menggunakannya. Dan yang terakhir, prinsip yang kesembilan,
jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar, dan juga dapat merangsang peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan media pembelajaran, yaitu syarat yang pertama, media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Syarat yang kedua, media pembelajaran tersebut merupakan media yang dapat dilihat atau didengar. Syarat yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan dapat merespon peserta didik dalam proses belajar. Syarat yang keempat, media pembelajaran juga harus sesuai dengan kondisi individu peserta didik. Dan syarat yang kelima, media pembelajaran tersebut merupakan perantara atau medium dalam proses pembelajaran peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran sangat berperan untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Peranan media pembelajaran terutama adalah untuk membantu menyampaikan materi dari guru kepada peserta didik. Dalam hal ini bisa terlihat bahwa tingkat kualitas atau hasil belajar juga dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran sangat banyak macamnya, tentunya tidak semuanya digunakan sekaligus. Untuk itu, perlu dipilih secara cermat media mana yang lebih tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media adalah media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Di samping itu, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik, dan perhatian peserta didik menjadi lebih terpusat kepada topik yang dibahas dalam kegiatan proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, media sangat penting dalam proses pembelajaran. Maka, kita harus menguasai prinsip-prinsip manfaat dari media agar mudah dalam menggunakan dan menerapkan media tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.